Ini perekayasaannya. Jadi di tahap ada 4, perencanaan strategi informasi, analisis bidang bisnis, desain sistem, dan tahap konstruksi ya tadi sudah dibuatkan. Perencanaan strategi informasi atau PSI ya. Di sini dilakukan kegiatan yang ada rekayasa ya. Jadi ada sebuah kita membuatkan tetap ini capaiannya adalah aplikasi ataupun sistem. Di sini adalah rekayasa. Jadi bisa jadi ini aplikasinya sudah ada ya. Tahap ini ditujukan bagaimana mencapai target bisnis dan bagaimana teknologi membantu pencapaian tersebut. Peluang teknologinya yaitu faktor sukses kritis perusahaan selanjutnya diuraikan. Jadi di sini kan kalau untuk jurusan seperti kalian ini kan tidak dituntutnya itu tidak hanya kemampuan membuat sebuah sistem atau aplikasi, tapi juga harus mampu dalam melihat bagaimana bisnisnya, tapi bisnisnya tetap di bagian IT-nya ya. Peluang teknologi mengidentifikasi PSK, faktor sukses kritisnya. Perancangan ini adalah membuat model ya, mendapatkan peluang strategis, kemudian membuat overview ya, membuat overview model perusahaan dengan menguraikan bidang yang sesuai dengan analisa selanjutnya. Jadi harus dipahami apa saja yang bisa dimodelkan dalam perusahaan itu. Pada analisa pertama, bagaimana fungsi masing-masing bisnis. Harus kita lihat bagaimana peluangnya, kemudian bagaimana melihat fungsi tersebut. Ini biasanya dilakukan oleh top atas ya levelnya, manajemen atas end user dari sistem. Tujuannya menyelidiki bagaimana teknologi membantu manajemen, menetapkan tujuan dari PSK tadi, menggunakan PSK menentukan. Jadi semua ini berbicara mengenai sistem informasi. Di sini ada overview model ya, jadi membuat overview model, kemudian membagi overview model perusahaan. Nah, nanti setelah ini coba nanti dicari apa itu bedanya prototype, ada model ya, ada model sistem, ada prototype sistem ya. Menetapkan bidang bisnis yang akan dianalisa. Jadi dicari dulu tadi, kemudian dirancang juga rencana strategisnya. Tahap kegiatan FS ini ya perancangannya dilakukan untuk mendapatkan berbagai fungsi. Jadi ini sepertinya masih semacam meninjau ya, meninjau apa yang menjadi fungsi data, kebutuhan informasi dan strategi bagi perusahaan ataupun keorganisasian. Urutan analisis ya, jadi tadi ada perusahaan, kita mau melihat mana nih bagiannya yang perlu dibuatkan, sistemnya apa kebutuhannya. Urutan menganalisis itu dilakukan oleh para top eksekutif. Para top eksekutif ini adalah bisa jadi si manajernya gitu ya. Bersifat strategis, maka proyek informasi menyiapkan terlebih dahulu perusahaan yang akan dianalisa, goal, apa tujuannya, faktor sukses kritisnya, pemanfaatan komputer, IT, dampak penggunaan teknologi, ini semua dianalisis ya untuk memperbaiki hasil rekayasa. Jadi kan kita membuatkan sebuah informasi yang merekayasa, diperlukan dulu menganalisis. Siapa yang melakukan itu tadi top eksekutif ya atau top manajemennya. Jadi di sini diperhatikan top manager. Jadi di sini dikerjakan oleh si top manager yaitu pokok permasalahan ya. Menganalisa dampak teknologi. Jadi apa kalau kita mau membuatkan sebuah sistem aplikasi, apa dampaknya, kemudian apa strateginya dan apa untungnya ya. Nah, di sini dilakukan untuk melakukan survei teknologi masa depan dan tren teknologi. Jadi dilihat apa menjadi tren, kemudian apa yang menjadi daya saing perusahaannya. Jadi harus ada ciri dari perusahaan itu. Di overview model of the enterprise. Tahapannya, tahap pertama, mengidentifikasi unit-unit dalam organisasi, ya termasuk tadi lokasi, fungsinya, tipe entitasnya. Tahap kedua, membuat gambaran model keterkaitan antara entitas organisasi. Entitas organisasi ini adalah para pelaku atau para stakeholder atau dibuatkan dalam bentuk matrik ya. Jadi ada timbal baliknya ya, ada matriknya, gambaran tentang perusahaan dengan lokasinya ya. Goal dengan permasalahan manajemen ini dilakukan oleh si eksekutif manajemennya. Jadi si goal-nya ya
setiap usaha menetapkan goal, target tujuannya. Goal itu harus yang realistis, tidak dapat sumir ya, menjadi market leader, harus terukur. Jadi ada capaian itu harus terukur. Kemudian itu di sini tentukan pendapatan itu harus mampu memberikan pendapatan di 40% dalam peraihan goal. Ini tugas si eksekutif tadi ya, bagaimana menyesuaikan, kemudian meminimalisir dan mengontrol agar bisa mengacu pada target tujuannya. Sumber data yang dilakukan oleh si eksekutif tadi, goal dimiliki oleh setiap level unit, bisa dari divisi, ya divisi, departemen, bagian, workshop, perorangan. Jadi semuanya sumber data goal itu yang untuk mencapai tujuan itu ada dari rencana usaha, business plan-nya, rencana strategi informasi, perencanaan informasi, laporan tahunan, laporan eksekutif, dokumen, manajemen khusus, ya. Strata pencapaian manajemen. Di sini ada objektivitas ya. Jadi kalau membuatkan capaiannya, si manajemen harus bisa objektif ya, pernyataan umum, goal, target yang terukur. Jadi goal itu harus terukur ya. Jadi, tadi contoh harus bisa memberikan keuntungan 40%. Misi sesuai misi, strategi bagaimana perusahaan harus bertindak mencapai goal itu dan apa yang menjadi program kegiatannya. Ini sebagai acuannya. Apa yang menjadi problemnya? Problem akan muncul setiap kegiatan usaha menyulitkan pencapaian goal. Jadi apa saja yang menghambat atau memperlambat itu termasuk problem. Goal dan problem harus dapat di-ranking. Jadi tadi capaian harus terukur, ini permasalahan pun dan tujuan itu harus dapat di-ranking. Itu tadi yang dibuatkan dalam bentuk seperti tabel ya. Jadi mana ranking 1 yang paling bermasalah. Jenis-jenis problem manajemen itu pertama problem yang terkait dengan pencapaian goal, tujuan, yang kedua tidak terkait langsung. Problem di saat memulai ya, saat perencanaan, kemudian memprediksi ya. Analisa faktor sukses kritis ini juga diperlukan. Faktor sukses kritis ini adalah tempat bidang fungsi yang kinerjanya mempengaruhi kemampuan bersaing perusahaan. FSK disebut di sini FSK ya, faktor sukses kritis. Dapat diukur dengan metode tertentu. Jadi ada juga apa itu namanya semacam metode ya untuk melakukan mencapai analisa faktor sukses kritisnya. Baruan produk, harga, inventory. Maksudnya baruan itu adalah bagaimana kebaruannya ya, apakah sesuai dengan apa itu ya permintaan pasar atau apa yang lagi tren ya, dimasukkan dalam proses bisnis. Analisa dampak teknologi, komputer dan telekomunikasi. Teknologi ini luas ya, tidak hanya komputer saja, bisa telekomunikasinya, networknya, ya. Manajemen puncak harus menginformasikan, menyesuaikan dengan solusi. Untuk dapat menganalisa dampak teknologi dan analisa strategis ini dilakukan survei ya, survei. Jadi tadi siapa yang berkaitan dengan si proyek ini ataupun si aplikasi tadi dibuatkan survei ya. Masa depan berarti peluang baru, persaingan baru, metodologi baru, teknologi baru. Sekarang kan ada badan yang memang khusus untuk membuatkan survei ya. Jadi mereka menghandle jadi kita tidak perlu buatkan apa yang menjadi pertanyaannya, apa jawabannya, tidak perlu ada independen sebuah badan independen yang memang mereka mengkhususkan membuatkan itu tadi ya semacam kuesioner ya survei ya sampai nanti dapat hasilnya. Problem change management ya, memonitor perubahan serta dampak internal eksternalnya. Apa yang menjadi dampaknya. Diperlukan juga alat bantu ya. Alat bantu tadi tidak hanya komputer ya. Contoh ada ensiklopedia dictionary ya. Ensiklopedia itu kan semacam mirip kamus ya, tapi dia sebagai apa namanya referensi ya. Jadi tidak ada ketinggalan atau hancur oleh kemajuan dan persaingan yang waspada. Metadata, metadata ini diperlukan contohnya. Meta ini apa ya? Sebagian dari basis data, metadata ya. Data dalam data, data dalam data. Jadi misalnya contoh data mahasiswa. Dalam data mahasiswa itu kan ada karakter, nama, ada umur, itu namanya metadata, data dalam data ya. Di dalam organisasi ada banyak entitas ya, di basis data ada entitas, ada entity ya, entitas memiliki fungsi, ada file ya, file ya gitu ya. Masing-masing. Jadi di sini apa itu entitas, unit organisasi,
Eksekusi, lokasi, goal, FSK, peluang, problem. Entitas yang berhubungan dengan aktivitas aplikasi itu adalah fungsi, proses, prosedur, program, mekanisme. Entitas itu adalah ya dengan arsitektur data bidang tertentu. Kalau kamu ingat belajar ini semester berapa tadi? Semester 5 ya. Belajar basis data yang kita membuatkan ERD ya, entitas relation diagram. Ya, kemudian dibuatkan sebelum ke ERD-nya ada dibuatkan semacam tabel atau matrik. Nah, itu dia bisa dia di situ entitas ya, entity hubungan dari setiap entitasnya ya. Setiap dari field-nya. Itu dia. Jadi apa hubungan organisasi dengan fungsi, eksekutif dengan proses. Nah, ini dia. Nanti dibuatkan semacam ini dia tabel ya. Jadi di situ terlihat metriknya, hubungannya ya. Karena ini adalah entity, ya, ada hubungan ya. Entity relationship diagram biasanya ya. Diagram hubungan entitas ini tadi ya, metrik. Dia kalau misalnya sudah basis data ini ada diagram hubungan entitas, metrik digunakan mendapatkan hubungan antara masing-masing entitas. Ya, itu tadi ya contoh mahasiswa dengan dosen apa hubungannya, mahasiswa dengan mata kuliah apa hubungannya, dosen dengan mata kuliah apa hubungannya, itu namanya hubungan ya, hubungan entitas. Entitasnya itu ada tadi dosen, ada mata kuliah, kemudian ada tadi mahasiswa. Diagram hubungan identitas ini adalah melihat hubungan antar entitas yang dianalisa. Itu tadi ya. Jadi lihat kalau misalnya kita membuatkan ERD ataupun ya kalau bisa kan jangan ada yang data yang double ya, data yang duplikat. Tahap analisa bidang bisnis. Jadi tadi kita bicara IT, IT-nya itu kita bicara manajemen, di manajemen itu kita bicara bisnisnya. Bisnisnya tetap bagaimana merencanakan strategi informasi pada bisnis dengan analisa bidang bisnis ya. Ini tetap di IT-nya. Tujuannya memahami prosesnya apa, datanya apa, yang membuat si perusahaan bekerja memahami bagaimana proses dan data tersebut saling berkaitan. Itu tadi entitasnya ya, entitinya, hubungan antara setiap proses datanya. Pada tahap ini dilakukan normalisasi ya. Kalau mengingat kamu tadi ERD ada di situ hubungan one to many atau one to itu ya. Kalau kamu ingat relationnya hubungannya. Ada juga kenapa perlu normalisasi model data karena itu tadi ya many to many itu kan tidak bagus ya. Fungsi yang ditetapkan pada tahap PSI, perancangan transformasi diuraikan menjadi proses yang saling berhubungan dan ketergantungan. Bidang bisnis yang cukup besar memakan waktu sekitar 3-6 bulan. Jadi kalau misalnya sebuah perusahaan yang besar, itu sangat lama ya. Tapi kalau misalnya untuk itu tadi misalnya membuat hubungan antara mau menyusun jadwal atau membuatkan apa itu pembagian jadwal, itu mungkin lebih tergantung apanya ya, berapa dosen, berapa mahasiswa, berapa ruangannya. Nah, itu diperhitungkan ya. Karakteristik ABB ya dapat dilakukan terpisah, menghasilkan detail model proses hubungan ke model data. Jadi model kan ada kalau di komputer itu input, proses, kemudian input diproses kemudian outputnya. Jadi ada hubungannya itu harus bisa dijelaskan. Hasilnya direkam, diletakkan di ensiklopedia ya. Ini dia. Biasa kalau kamu baca buku ada di situ ensiklopedia ya gitu ya. Membutuhkan keterlibatan secara intensif, bebas dari pengaruh teknologi, bebas dari pengaruh sistem yang ada. Jadi di sini. Sistem informasi yang diperoleh pada tahap PSI, tahap ABB disimpan di ensiklopedia, memberikan overview. Kalau kamu baca buku ada di bagian ensiklopedia, jadi ada cross check-nya ya. Membuat desain sistem. Desain sistem ini adalah untuk rekayasa sistem informasi. Beda lagi untuk rekayasa perangkat lunak ya. Desain sistemnya mengajarkan user mendesain sendiri prosedur yang diinginkan. Jadi mendesain ini tidak harus sama ya, tergantung sistemnya dan tergantung si prosedur si usernya bagaimana seseorang itu membuatkan. Menggunakan prototype yaitu tadi menyiapkan kegiatan pusat informasi, menyiapkan waktu pelaksanaan pembuatan aplikasi. Berikutnya join application desainnya. Tujuan mendesain itu melibatkan user secara penuh ya, berapa usernya dibuatkan, mempercepat desain, membuat sistem yang fleksibel. Jadi
desain itu adalah sebagai acuan ya, tapi juga harus fleksibel. Menghubungkan desain dengan fourth generation lineage untuk pengkodean itu tadi ya. Menciptakan menggunakan prototype gitu ya. Bisa menggunakan apa itu namanya mendaur ulang sistem yang ada atau bisa menciptakan ya. Kalau menciptakan itu berarti dibuatkan new ya, new prototype. Menciptakan menggunakan prototype. Penggunaan diagram, ini dia ya. Jadi kalau misalnya kita di perancangan basis data, perancangan use case ya, itu ada. Tujuan penggunaannya adalah mendapatkan data dalam ensiklopedia ya. Ada tadi ensiklopedia, ada tadi namanya dictionary ya. Apa itu ensiklopedia dan dictionary dalam rekayasa sistem informasi. Konstruksi ini di tahap terakhir ya, setelah tadi didesain, dianalisa, kemudian didesain, konstruksi ya, dibangun, dimanfaatkan ya. Di pembuatan ini sudah masuk ke apa namanya pembuatan kode ya, pengkodingan, pemrograman. Keterlibatan user dalam mendesain proses sehingga sesuai keinginan mereka, menjaga kualitas, modifikasi setiap prosedur menjadi mudah dengan cepat ya. Jadi ada 4 tahap kalau kamu ikuti tadi. Di awal ada 4 tahap perekayasa sistem informasi. Oke, tolong disimak ya. Jadi sekarang ada pilihan misalnya coba buatkan ya untuk menjadi semacam untuk tugas ini ya. Setelah ini dikerjakan bisa dikumpul bagaimana 2 minggu ke depan juga atau seminggu ke depan ya. Jadi coba tahap-tahap perekayaan informasi. Coba kita bikin satu contoh di apotik ya. Jadi sistem informasi di apotik ya, di apotik. Kemudian kedua di perpustakaan ya, sistem informasi perpustakaan. Yang 2 ini aja. Nanti kamu pilih. Kamu silakan buatkan penjelasan bagaimana tahap perencanaan untuk sistem informasi di apa namanya apotik, bagaimana tahap analisa sesuai dengan penjelasan uraian pagi ini, bagaimana membuatkan desain sistemnya, bagaimana membuatkan tahap konstruksi sistemnya ya untuk SIA dan SIP-nya, tahap perencanaan, strategi informasi, tahap analisa bidang bisnis, tahap desain sistemnya. Kemudian terserah kamu boleh memilih ini, boleh memilih sistem informasi perpustakaan ya. Jadi ada 2 pilihan. Oke, ada pertanyaan untuk Sylvia, Robi, Alvina? Ada pertanyaan? Halo, cukup? Cukup, Bu. Cukup ya. Kemana yang lainnya? Nanti oke lah, karena ini Ibu kira tadi supaya malam tidak usah di apalagi ya, apa itu namanya, tidak Zoom lagi ya. Oke, ini kita kembali ke Gizi, ada beberapa pertanyaan. Ini tugas untuk ke minggu berikutnya. Jadi kamu pilih aja yang mana yang siap atau enggak ya. Oke, terima kasih. Selamat pagi, kembali ke Gizi. Pagi, Bu. Pagi, Bu.